Oh, gara-gara saya memimpin pujian. Nah, itu nggak bisa dong. Kalau pujian nggak ada musiknya, percuma. Oh, gara-gara musik. Nggak bisa dong kalau nggak ada choirnya yang begini. Nah, nggak keren. Oh, nggak bisa, nggak ada yang rekam. Nah, semua merasa dirinya penting. Padahal dari ayat ini jelaskan semua itu dari Tuhan. Kita itu cuma menerima. Jadi jangan sampai ada yang sombong. Jangan merasa, oh aku pinter, oh aku yang paling aktif, oh aku yang paling bisa melakukan ini itu sehingga semua itu karena aku. Tidak. Dikatakan kita ini cuma menerima kasih karunia Tuhan. Kita bisa ke gereja, kita bisa melayani itu karena kasih karunia Tuhan. Kita cuma menerima apa yang Tuhan kasih, kita lakukan. Pemain pujian keren. Kalau suaranya dipelintir Tuhan ya gak bisa nyanyi. Nah, pemain musik keren, tapi kalau panca inderanya nggak bisa peka, fals semua. Keyboardnya main F, ini main G, itu main H. Nggak ada H ya. Ya mainnya nggak karuan. Jadi semua itu karena Tuhan. Terus apa? Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, nggak cuma satu. Bapak Ibu adik-adik pernah ke pantai? Itu pernah. Kalau ke pantai itu ada apa? Pasir. Ada apa? Gunung? Gak ada pantai. Pantai ada apa? Ada ular. Ya kadang ada ular. Tapi yang pasti di pantai itu ada ombak. Saya mau tanya, ombaknya ada berapa? Banyak. Ada habisnya nggak? Gak habis, sampai kita pulang gak habis. Ombak satu datang, turun, datang lagi, turun, datang lagi. Nah itulah gambarannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan kasih hal yang baik, turun, kasih lagi yang baik terus, gak pernah habisnya. Enak gak jadi anaknya Tuhan? Enak. Lihat, kita cuma menerima. Yang kita terima gak cuma satu, kasih karunia terus dikasih oleh Tuhan. Nah malam ini saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan kita itu baik bagi kita. Amin. Coba lagi di kanan kata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jadi coba bilang, ya saya tahu. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Grace to grace, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Nah sekarang saya mau berbagi bagaimana sih kita harus bagaimana respon kita atau sikap kita terhadap kasih karunia Tuhan itu gimana? Ada 3. Jawabannya ada berapa? 3. Yang pertama, kita menerima kasih karunia. Yang pertama apa? Menerima kasih karunia. Gerakan dong. Menerima itu gimana? Gini atau gini? Kalau gini tuh memberi, kan? Kalau menerima, nah gini. Yang pertama apa? Menerima kasih karunia. Kasih tahu ya, menerima. Ya, Menerima. Cari tampol. Menerima kasih karunia. Bagian kita itu yang pertama menerima kasih karunia. Nah saya mau tanya, kapan itu kita terima kasih karunia? Ketika saya sudah jadi pendeta Pak, saya menerima kasih karunia. Oh ketika saya sudah melayani Tuhan Pak, itu saya diberikan kasih karunia. Sebelumnya apa yuk? Ketika saya percaya kepada Tuhan, maka saya itu menerima kasih karunia. Tidak. Yuk, enggak ayatnya. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 saya minta dibantu. Ada yang bantu saya yang bacakan siapa? Yang suaranya keras. Suaranya keras. Mana itu?
Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Terima kasih Ibu. Kapan kita terima kasih karunia? Ketika kita masih berdosa. Ternyata Tuhan itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Belum bertobat itu Tuhan sudah mengasihi kita. Baik nggak Tuhan? Baik sekali. Makanya bagian kita ngapain yang pertama? Kita harus terima kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu Tuhan itu baik sekali. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya mau cerita tentang salah satu murid Kristus. Siapa yang terkenal muridnya? Namanya siapa? Banyak. Biasanya paling terkenal siapa? Petrus. Petrus itu adalah murid yang nomor 1. Kalau ada apa-apa, mau Tuhan mau kemana? Saya dulu, saya antar. Perlu apa? Saya kerjakan. Perlu ini, saya. Pokoknya dia nomor 1. Bawa barang, saya. Makan, saya. Termasuk makan juga mungkin. Nah, Petrus itu pribadi yang menonjol. Bahkan dia katakan di dalam saya dapatkan di mana itu ya, di Matius 26:33 dikatakan ini. Dia dengan sombong katakan, biarpun mereka atau teman-teman, nah itu Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, teman-temannya itu, karena engkau, dia katakan apa? Aku sekali-kali tidak. Wah, paling hebat ya, berani. Meskipun teman-teman itu imannya tergoncang, aku sekali-kali tidak. Aku tetap mengikut Yesus. Tetapi kita ingat peristiwa ketika Yesus ditangkap, Petrus ngapain? Menyangkal. Ditanya, kamu kenal Yesus? Enggak. Tanya lagi, kenal? Enggak. Enak enggak? Kita kalau disangkal sama orang. Misalkan, ibu pergi ke mall, ketemu ibu gembala. Terus banyak, Bu Gembala. Siapa kamu? Sakitnya tuh di sini. Ya, Bu Gembala sombong banget, gak kenal saya. Gak enak sekali. Nah, Tuhan Yesus juga dibegitukan sama Petrus. Padahal Petrus orang yang berani. Dan disitulah titik lemah atau kondisi terlemah dari Petrus. Kondisi paling rendah dia ketika dia menyangkal Yesus. Nah, disitulah di salah satu Injil dikatakan Yesus menatap Petrus. Mata Yesus menatap Petrus dengan penuh kasih, sehingga Petrus merasa berdosa. Artinya apa? Tatapan Yesus tatapan yang kasih. Dia tidak menghakimi, dia tidak menuduh, dia tidak menghukum, tetapi penuh kasih. Sehingga ketika Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri ke murid-murid termasuk kepada Petrus. Yesus katakan kepada Petrus,